Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammad ibn Abdillah. Wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitabah Asy-Syaikh al-Imamil Muhaddis Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dzil karamah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pula. Beliau menceritakan ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ketika itu datang seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, seorang yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ar, orang yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat redaksi hadis ini, hadis yang sahih ini, pada riwayat Imam Muslim, beberapa ashabus sunan meriwayatkan hadis ini. Sebuah kalimat yang biasa-biasa saja kalau kondisinya sekarang. Artinya orang yang sangat pakaiannya bagus, rambutnya sangat hitam, itu kalimat yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau itu terjadi 15 abad yang lalu, bisa dibayangkan padang pasir, ya, begitu sangat luasnya, sehingga orang sulit untuk terhindar dari debu perjalanan itu. Paling tidak orang kalau melewati perjalanan kemudian menjumpai Rasulullah di rumahnya itu, pastilah rambutnya berdebu, pakaiannya pun berdebu. Tetapi hadis ini mengatakan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya, ya, bekas perjalanannya itu tidak terlihat. Bersih putihnya, ya, kemudian hitam sekali rambutnya. Subhanallah. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak seorang pun mengenal di antara kami, ya, tidak dikenal. Nah, hadis ini pertama yang bisa kita diambil menurut Imam Daqiqul Id, beliau mengatakan fihi dalilun ala tahsinis siyab wal hay'ati wan nazafah inda dukhuli anil ulama wal fudara wal muluk. Ini menunjukkan bahwa apabila kita ingin tampil, ingin berjumpa kepada orang alim, ulama, orang yang diunggulkan, orang yang punya, ya, kehormatan di masyarakat, para
ya fudola, termasuk juga para raja, ya para pemerintahan, hendaklah berpakaian bagus. Tahsinus siyab, perbagus pakaian, ya. Ada kesunahan yang demikian itu. Nah, ini menarik sekali karena memang di awal-awal hadis ini sudah digambarkan sedemikian rupa itu. Ya, dan nanti insya Allah kita akan jelaskan perbedaan pendapat orang-orang yang mendahulukan berpakaian bagus dan orang-orang yang tampil apa adanya itu akan berbeda. Ya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu ya duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka kemudian ia menyandarkan lututnya pada lututnya. Ini kata rukbatai ila rukbataihi. Lututnya, ya menyandaikan lututnya kepada lututnya. Maka ini bisa dipahami bahwa ya orang yang datang ini menyandalkan lututnya kepada lututnya Nabi. Jadi betapa bisa dibayangkan duduk di hadapan Nabi, lututnya berjumpa, bertemu kedua lututnya itu sangat dekat sekali. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Nah, ini di kalangan para muhadis berbeda pendapat. Ada orang yang menerjemahkannya itu berpedoman kepada hadis-hadis yang lain. Jadi jam'ur riwayah, maksudnya begitu. Ada satu riwayat Imam An-Nasa'i yang mengatakan fawadu'a yadaihi ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang laki-laki itu datang meletakkan kedua tangannya ya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa dibayangkan kedua lututnya bersentuhan, kemudian laki-laki itu memegang kedua pahanya. Bisa dibayangkan sangat dekat sekali. Tetapi pada riwayat pada riwayat Imam Muslim ini, ya, yang dimaksudkan dengan itu ada ihtimal bahwa lututnya saja yang bersentuhan, tetapi ya ketika dia wawadu'a kaffaihi ala fakhizai, tamu itu, laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Jadi yang menempel itu hanya lututnya saja, tetapi tangannya itu berada di pahanya. Tetapi kalau dilihat dari periwayatan Imam An-Nasa'i tidak. Kedua lututnya nempel dan kedua tangannya pun di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, ya. Tetapi kalau kita bisa lihat ya, sepertinya ihtimal yang paling sangat memungkinkan adalah periwayatan dari Imam Muslim. Kedua lututnya nempel dan kedua tangannya berada di kedua ya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqala, kemudian tamu itu mengatakan, ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Orang ini pertama tidak memanggil ya Rasulullah. Ya, tidak memanggil ya Nabi Allah, tetapi beliau memanggil ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Ini bisa dibayangkan ya. Biasanya orang-orang yang semacam ini biasanya kalau menyebut nama itu ada sebuah kedekatan, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Utuqimas shalah. Kau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Kau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan. Dan kau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila.
Dan kau melakukan ibadah haji ke Baitullah apabila mampu di perjalanan. Jawaban Nabi ini adalah jawaban yang oleh ulama dinamakan dengan rukun Islam. Ya, yang 5 itu. Bersyahadat, mendirikan sholat, ya, kemudian puasa Ramadan, membayar zakat, kemudian ibadah haji. Jawaban ini para sahabat sudah mendengar. Tetapi yang menariknya ketika orang ini bertanya dan sudah dijawab, qala sadaqta. Orang itu mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, sahabat Umar yang meriwayatkan hadis mengatakan, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Mengherankan orang yang bertanya ini. Ya, dia yang bertanya tetapi dia yang membenarkan. Seperti orang yang ingin ngetes, ingin mencoba seberapa jauh dalamnya lautan. Ya, orang yang ingin mencicipi seberapa asinnya garam laut. Ya. Karena bertanya biasanya mengucapkan terima kasih ketika jawaban sudah diberikan. Tetapi orang ini, tamu ini mengatakan sodakta, engkau benar. Ya. Subhanallah, sehingga wajarlah kalau dia katakan fa'ajabna lahu ayyas'aluhu wa yusaddiquh. Orang ini mengherankan bagi kami. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan jawabannya. Qala, kemudian ia melanjutkan, fa'akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Artinya at-tasdiq, ya. Membenarkan fi qalbi wa lisani, ya, membenarkan di dalam hati dan ada ekspresi dalam lisan itu. Membenarkan tentang eksistensi Allah. Wa malaikatihi, mengakui, mengimani tentang malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, begitupun kitab-kitabnya, ya, yang masyhur, yang dikenal. Dari suhuf Ibrahim, Musa, kemudian Zabur, Taurat, Injil, ya, dan Al-Quran. Termasuk suhuf yang sebelumnya, yang diturunkan oleh Allah. Wa rusulihi, beriman kepada seluruh rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman pasti adanya hari akhir. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar, ya, batasan yang sifatnya sudah ditentukan baik dan buruk. Ada batasan-batasan qadar, ya. Qadar itu sudah diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia, qadar. Berapa kadar emas itu? 24, 23, 18 itu kadar. Kadar itu tidak bisa dilampaui kecuali sudah ditentukan sebesar itu. Ya. Nah, kadar kemampuan orang itu sudah ditentukan. Begitu juga tentang kebaikan dan keburukan. Qala sodakta. Kembali lagi, ya, orang ini mengatakan engkau benar ya Muhammad. Ya. 2 sudah pertanyaannya yang dijawab. Pertama bertanya tentang Islam, dijawab dengan 5 hal, maka itu yang disebut dengan rukun Islam. Kemudian bertanya tentang iman, dijawab tentang 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, para malaikat, iman kepada para Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhir, dan yang ke-6 beriman kepada Al-Qadar, ketetapan yang diberikan oleh Allah baik dan buruk. Maka itu 6 hal itu yang disebut dengan rukun iman. Dan orang itu, si penanya, mengatakan engkau benar. Sodakta ya Muhammad, engkau benar. Ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kemudian apa yang menarik? Dia mengatakan qala fa akhbirni anil ihsan. Tamu ini yang ketiga kalinya bertanya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ya, ihsan itu berlaku baik, bersikap baik, ya, berpikir baik, ihsan. Artinya ihsan itu totalitas
kebaikan dari semua sisi, namanya ihsan. Baik pribadinya, perilakunya, ucapannya, pemikirannya, ya semuanya baik, disebut ihsan. Mana ukuran seseorang itu ketika dia itu diukur menjadi baik pada keseluruhannya. Ibadahnya bagus, tauhidnya bagus, perilaku bagus, ucapannya bagus, bermasyarakatnya bagus, bernegaranya bagus, bermasyarakat bagus, berumah tangga bagus, berlingkungan bagus, semua bagus. Ihsan itu mana ukurannya? Ya, jadi mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. 3 I. Islam, iman, dan ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Nabi menjawab, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan itu lahir dari sikap, mentalitas, pemahaman ini. Ketika orang ibadah, melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, pasti ihsan dia. Ilustrasinya, para pemirsa, biasanya kalau pekerja, kemudian ada mandornya, pekerja ada yang punya, yang tuan rumahnya menunggu itu, ya dimandorin bahasanya, maka pastilah bagus. Karena dia mendapatkan perhatian dan dia lihat siapa yang memperhatikan pekerjaannya itu. Ya, nah, begitu sebaliknya. Biasanya agak kendor kalau tidak mendapatkan perhatian. Nah, kalau orang sholat, dia merasa Allah sedang melihat dirinya. Bisa dibayangin, pemirsa, saya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sholat. Kemudian ketika sholat, merasa sedang dipandang oleh Allah. Pastilah apa yang kita kerjakan itu pasti bagus. Kalau kita beribadahnya seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ketika dia memiliki harta, ketika dia menjabat, ketika dia bermasyarakat. Kalau semua sisi kehidupannya merasa diperhatikan oleh Allah, pasti bagus. Ya, jadi ihsan itu ketika seseorang merasa dirinya mendapatkan perhatian dari Allah, maka akan bagus keseluruhannya. Nah, bagus keseluruhannya itu disebut dengan ihsan. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian yang keempat, ya, tamu ini mengatakan, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Ya, satu pertanyaan yang sangat luar biasa tentang hari kiamat itu. Qala, kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Ini sebuah jawaban yang menarik. Ya, ketika Nabi menjawabnya, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Ya, kalau di depan dia bertanya, ya, dia bertanya, kemudian dia membenarkan 3 kali. Kemudian sekarang Nabi menjawabnya, tidaklah orang yang ditanya, maksudnya diri Rasul itu lebih tahu tentang hari kiamat ketimbang yang bertanya. Sebenarnya siapa? Ya. Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Amaratiha alamatiha, tanda-tandanya. Jadi ketika Nabi tidak menjawab, tidak tahu kapan hari kiamat, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali datangnya itu sekonyong-konyong. Nggak diberitahukan. Ada sebuah pembantu petunjuk menyatakan bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Nah, Jumat yang mana? Nah, itu tidak dijelaskan. Tetapi ketika ditanya tentang amarat, alamah, tanda-tandanya itu,
Qala, kemudian Nabi menjelaskan. Dan ini penjelasan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim yang sahih ini, ya, hanya sebagian dari antara tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Pertama, ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita, kemudian dia dijima oleh tuannya, ya, kemudian lahir anaknya, dan anaknya bisa jadi membeli wanita itu. Ya. Jadi anak yang mestinya berbakti kepada ibunya, tetapi ibunya menjadi budak bagi si anak itu tadi, ya. Nah, ini ketika seorang anak lahir, ya, dari seorang budak. Kalau di masa dulu ada perbudakan, sekarang tidak ada perbudakan, apa maknanya dari pengertian hadis? Maka yang dimaksud dengan amah di sini adalah dalam pengertian yang secara umum, yaitu yang dimaksud adalah wanita. An-nisa. Jadi yang dimaksud antali dan nisa, ya, rabbataha, ketika seorang wanita melahirkan seorang tuan. Nah, ini banyak. Dalam interpretasi pemaknaan yang semacam ini kita bisa mendapati dan bisa jadi ada di lingkungan kita. Ketika seorang wanita melahirkan anak dan anaknya menjadi bos. Ya. Di rumahnya, anaknya, ya, jadi cucu diserahkan kepada ibunya. Kenapa? Suaminya bekerja, istrinya bekerja, maka tanggung jawab rumah. Mencuci, mengepel, ya, masak, ya, segala hal termasuk penerima tamu dan sebagainya, termasuk cucunya diserahkan. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, kau akan lihat al-hufat. Hufah itu, ya, masyu bi ghairi na'al wal khuf. Orang yang berjalan tanpa alas kaki. Jadi tidak pakai sendal, tidak pakai khuf. Jadi orang yang berjalan kaki nyeker. Al-urata, ya. Orang yang aromin siab, tidak menggunakan pakaian, ya. Al-alata ay al-fakir, orang yang miskin. Kau akan lihat nanti orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, kemudian miskin, ri'a asya'i, ya, asya itu maknanya jamak dari syat, ya. Orang yang angon kambing, ya, orang yang menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tetapi mereka itu saling membanggakan bangunan yang mereka punyai. Nah, ini bisa dibayangkan, bisa kita lihat, ya, di Jakarta, di kota-kota besar ini sudah hampir, ya, kita bisa lihat, ya, bocah-bocah angon, kemudian dia jual bagian, ya, dari yang dia punya, kemudian masuk ke kota-kota besar, kemudian dia bekerja habis-habisan, uangnya dikirim ke kampung, atau bisa jadi dia jadi TKW, TKI, kemudian uangnya dipakai untuk membangun rumah besar, tapi dia tidak menikmatinya. Dia yatatawaluna fil bunyan, satu dengan yang lainnya saling membanggakan, ya, rumahnya besar, mobilnya banyak, tetapi tidak nikmati. Tetap saja di Jakarta dia tidur di atas sayuran, dia tidur di atas mobil bak, ya, ketika jalan, ya, belanja dari pasar, ya. Sumantalaqa falabistu maliyan, kemudian berpisah beberapa waktu saat, dan ketika bertemu maliyan ay zamanan katsir, waktu yang cukup lama, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya. Jadi pada pertemuan berikutnya, beberapa waktu berikutnya, Rasul bertanya, ya, bertanya kepada salah seorang yang dimaksud pada di sini adalah sahabat Umar. Karena yang meriwayatkan ini Sayyidina Umar, dan beliau punya atensi yang tinggi sehingga Nabi lihat. Dan Nabi bertanya kepadanya, "Ya Umar, atadri man nisa?"
Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya waktu itu? Siapa? Bertanya tentang 3 I. Islam, iman, ihsan. Kemudian yang keempatnya bertanya tentang hari kiamat. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kemudian aku menjawab, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi memberikan jawaban, ya, Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang hari itu, waktu itu adalah malaikat Jibril. Yang digambarkan itu syadidu bayadis siyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sa'ar, yang sangat hitam, ya. Yang la yura asarus safar, tidak terlihat tanda-tanda perjalanannya itu, bisa jadi karena memang langsung, ya, menjelma di depan, ya, pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah malaikat Jibril. Ya. Stressing point dari kalimat ini, atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi kalau ditanya tentang agama kalian, maka agama kalian itu adalah ada aspek ibadah Islam, ada aspek teologi, ya, ada aspek teologi tauhid yang disebut dengan iman, ada aspek, ya, humaniora, ya, humanisme, kemanusiaan yang dimaksud dengan ihsan. Dan pertanyaan tentang as-sa'ah itu adalah bagian dari yang keempat ini. Jadi yang, mohon maaf, yang ketiga dengan yang keempat ini punya korelasi. Jadi orang yang ihsannya bagus tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah melakukan ibu kandungnya menjadi pembantu. Ya, jadi 3 dengan 4 itu punya hubungan korelasi. Nah, inilah hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang keimanan, tentang keagamaan kita itu. Kita ingin melihat, ya, beberapa hal yang perlu kita pertegas di sini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa pembuat syarah kitab ini, Al-Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan, ya, ketika dijelaskan tentang syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sa'ar itu, ya, dalilun ala tahsinis siyab. Ini menunjukkan bahwa siogianya kalau kita ingin, ya, bertamu, berjumpa dengan orang yang kita hormati, maka hendaklah kita berpakaian bagus. Ada kutipan yang menarik ketika, ya, kita melihat pada Diwanus Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, salah seorang imam madhab, ya, dan itu kita panuti di Indonesia. Beliau melihat bahwa hadis yang disampaikan, ya, periwayatannya oleh sahabat Umar ibn Khattab ini dijadikan istidlal, dijadikan dalil bahwa siogyanya datang ke rumah orang yang mesti kita hormati dengan pakaian, ya, hasanus siyab wal hay'ah wan nazafah. Ya, ada 3. Jadi pakaiannya bagus, ya, pakaiannya bagus, tampilannya bagus, dan bersih. Nah, tidak lagi digambarkan, ya, menjadi orang yang kumal, kotor. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha ta'izzu wa tukramu. Wada'it takhassuan, wada'it takhassuna, ya, wada'it takhassuan fi siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Ya. Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha. Perbaguslah pakaianmu, ya, semampu kau bisa melakukannya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk membeli pakaian yang bagus, beli. Pakai. Ya, sehingga tampilan, terlebih lagi, ya, ustadz, ustazah, ya, tokoh, orang yang dihormati di masyarakat tidak lagi berpenampilan kecuali tampilannya bagus. Ya,
Fa innaha zainur rijal. Sesungguhnya pakaian yang bagus itu menjadi perhiasannya bagi seorang yang dihormati. Ar-rijal. Biha ta'izzu wa tukramu. Dengan pakaian bagus, maka seseorang itu bisa dimuliakan dan dihormati. Wada'i tahassunan fi thiyabi tawadu'an. Tinggalkan pakaian yang kasar. Tinggalkan pakaian yang kotor. Ya, pakaian yang kumel, tawadu'an, agar supaya dibilang tawadu. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau tampilkan dan apa yang ada ya kau sembunyikan, maksudnya ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Fajadidu thawbika ya la yadurruka ba'dama takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrum. Pakaianmu yang bagus itu tidak merusak, ya, tidak merusak dirimu di hadapan Tuhan ketika kau menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi tidak ada kaitannya kita berpakaian bagus sehingga kita tertolak untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi fajadidu thawbika la yadurruka ba'dama takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrum. Pakaianmu yang bagus ya tidak akan membuat mudarat ya setelah engkau berdekatan dengan Allah, mendekat kepada Allah dan kau jauhi yang diharamkan. Warasisu saubika la yaziduka rif'atan ya warasisu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Pakaianmu yang kumel, yang kotor, yang jelek itu tidak menyebabkan bertambah derajatmu di sisi Tuhan. Sementara engkau adalah orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini tentunya tidak sejalan dengan tampilan-tampilan yang sering kita melihat di masyarakat ya atau fenomena gambaran tentang para sufi. Orang-orang yang hidup ya ala kadarnya. Ketika orang itu memang para sufi yang menampilkan hidup kesederhanaan, pakaian sederhana, ya bahkan terkesan gondrong dan lain sebagainya, kalau itu tidak bagian yang terlupakan, ya bagian yang terlupakan, bagian yang tidak disengaja yang demikian itu, maka sesungguhnya tidak mengapa. Jadi ketika pakaiannya kotor, rambutnya kotor, tetapi dia tidak memahami, tidak sampai kesengajaan yang dia lakukan itu. Ya, mungkin ya ada seorang sufi yang sampai sedemikian itu pakaiannya kotor, rambutnya panjang, kumel dan lain sebagainya. Ketika itu bukan menjadi masalah buat dirinya dan tidak disengaja demikian, maka sesungguhnya tidak mengapa. Nah, itulah yang pertama yang kita bisa pahami dan tadi saya berjanji untuk menjelaskannya sudah kita jelaskan. Jadi di dalam hadis ini ada sebuah anjuran untuk kita bisa memahaminya ya agar supaya kita bertampil untuk bagus. Yang kedua yang sudah dijelaskan bahwa perbedaan pendapat tentang meletakkan kedua tangan ya di paha Nabi atau meletakkan kedua tangan di pahanya. Nah, bila hadis ini ya kemudian dijamak dengan hadis riwayat Imam An-Nasai, maka yang dimaksud adalah orang itu, tamu itu meletakkan kedua tangannya, jadi bukan cuma meletakkan lututnya nempel di lutut Nabi, tapi kedua tangannya di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ihtimal pada periwayatan Imam Muslim ini, Imam Daqiqul Aid mengatakan ihtimalnya bahwa ya kedua orang ini meletakkan kedua lututnya, tetapi kedua tangannya berada di kedua pahanya. Sebab kalau dua-duanya, kedua kakinya nempel di lututnya, kemudian kedua tangannya di paha Rasul, bisa dibayangkan dekat sekali posisinya. Dan kelihatannya itu tidak menjadi akrab, justru menjadi sesuatu yang tidak lazim ditampilkan itu. Nah,
para pemirsa, para jamaah, para mahasiswi dan lain sebagainya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan ketika ditanya tentang ya akhbirni anis-sa'ah, kapan yang dimaksud dengan kiamat itu tadi? Ketika ditanya sa'ah, as-sa'ah di sini tentunya terlihat dari jawaban Nabi bukan as-sa'atul kubra, bukan kiamat yang besar. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, ketika bumi itu digoncangkan, alam semesta ini digoncangkan. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi menumpahkan, memuntahkan seluruh isinya, hancur lebur semuanya. Itulah yang disebut dengan as-sa'atul kubra. Tetapi kalau dilihat dari jawaban Nabi, bahwa yang dimaksud di sini adalah as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Artinya betapapun kaya, betapapun dia memiliki harta yang bergelimang, banyak hartanya, kalau ibunya diperlakukan seperti pembantu, terlebih lagi diperlakukan seperti budak, maka rumah tangga itu pasti kiamat. Apa maknanya kiamat? Orang itu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Ya, dia tidak bisa merasakan kebahagiaannya. Ya, kenapa dia tidak bisa merasakan kebahagiaannya? Karena ya yang ada di otaknya adalah materialistis, sehingga tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan hidup di rumah tangga itu, sehingga memperlakukan orang tuanya semacam itu. Nah, mungkin kalau pernah mendengar saya mengatakan, bagi orang-orang yang berada di kampung, ya, orang Jakarta, orang kota, kemudian ke kampung, mudik, ya, pulang kampung, bisa jadi neneknya, kakeknya sangat berbahagia kepulangan anak, menantu bersama cucunya. Tetapi kekuatan itu sangat ditentukan dari umur mereka. Kalau sudah 60, 70, maka sang ibu, sang ayah itu kekuatannya hanya beberapa hari saja dia melayani situ. Selebihnya pinggangnya sudah sakit. Selebihnya tubuhnya sudah merintih. Sudah tidak kuat lagi mencuci, masak, dan lain sebagainya. Ketika anaknya, menantunya cuma angkat kaki, ya, pegang remote televisi, sedang berbahagia, ini lama-lama ini bisa akan terjadi. Ya, antalidal amatu rabbataha, itu bisa terjadi pada substansi yang sama. Sehingga yang tadinya diharapkan datang, lama-kelamaan ibunya berharap supaya cepat-cepat pulang. Subhanallah. Maka kalau kita ingin ya mencegah diri kita yang semacam ini, maka hendaklah kita harus mengatakan kepada anak kita yang ingin menikah, menikahlah kepada pasanganmu yang kalian pilih. Tapi bila kalian sudah punya anak, jangan bebankan kepada ibumu. Ya, kalau kau tidak mampu, maka carilah pembantu yang mengurusi anak dan rumah tangganya. Jangan diberikan kepada orang tua. Betapapun orang tua merasa senang, merasa bahagia diberikan tanggung jawab itu, ya, ketika cucunya. Tapi percayalah, itu sifatnya hanya sementara. Tidak lama kekuatannya itu. Karena tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan untuk itu. Kecuali karena hal-hal tertentu. Berangkat haji, berangkat umroh. Maka seyogyanya, neneknya lebih layak untuk menerima itu. Karena si nenek ini ya lebih dekat, lebih cinta, bisa jadi dari ibunya. Atau sang ibu meninggal, layak ibunya ketika masih mampu untuk diberikan tanggung jawab. Tapi tidak menerus. Yang dimaksud ini adalah terus menerus. Berbulan, bertahun. Ya, selamanya ibunya menjadi orang yang dibayar. Orang yang digaji. Jangan. Karena sesungguhnya wajib bagi anak itu memberikan uang setiap bulan. Bukan menggajinya. Ya. Itulah salah satu di antara ya penjelasan tentang antalidal amatu rabbataha. Nah, kasus yang terjadi di masyarakat, pemahaman tentang datangnya suara besar di pertengahan Ramadan, hari Jumat dan lain sebagainya, tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak yang terjadi. Tetapi selama di dalam ayat Al-Quran
Di dalam hadis-hadis dijelaskan selama masih ada orang yang beribadah, masih ada orang yang istighfar, kiamat itu tidak akan terjadi. Tetapi kiamat dalam pengertian yang as-sughra, kiamat kecil, itu bisa terjadi. Petaka, musibah, itu bisa jadi terjadi. Tetapi untuk menjadi kiamat yang besar, maka sesungguhnya hal itu ya tidak seyogyanya kita menginterpretasikan begitu cepat. Saya ingin menutup sebuah pertemuan kita ini, pada kesempatan kita ini, ada sebuah dialog yang menarik ya ketika seorang ibu ya yang rewel, seorang ibu yang menyusahkan anaknya, ya anaknya sudah berumah tangga, ini terbalik ya, anaknya sudah berumah tangga yang semuanya, kemudian sang ibu ini rewel. Ini sebuah ilustrasi saja untuk menggambarkan ya bagaimana anak ini agak tidak suka kepada ibunya, rewel. Bisa jadi kencing, buang air besar sembarangan. Ya. Kalimatnya mengumpat, meminta di luar batas kemampuan. Hal-hal yang negatif yang digambarkan. Kemudian anak ini justru terbalik ketika posisi semacam ini, ketidaksukaan kepada ibunya. Dan dia mengadu kepada Rasul tentang ibunya. Ya, bagaimana sikap seorang anak bila seorang ibu yang sudah pada kapasitas semacam ini. Ya, anak-anak mahasiswi iki pada semester yang lalu atau semester yang akan datang, saya agak lupa. Ya, ada sebuah pelajaran tentang etanasia. Ya, etanasia aktif, etanasia negatif. Ya, itu etanasia yang aktif ketika seorang ibu diartikan dilihat pada kapasitas di mana sudah tidak produktif, menimbulkan ya ketidaknyamanan, bahkan dari sisi kemampuan seorang anak tidak lagi mampu membiayainya. Penyakitnya sudah tidak lagi sembuh-sembuh. Penyakitnya kronis. Maka seorang anak ini pada negara-negara yang melakukan ratifikasi terhadap etanasia aktif ini, mereka meminta rekomendasi untuk untuk melakukan etanasia. Maka boleh saja pada penyakit yang akut yang semacam ini, biayanya tinggi, anaknya tidak mampu, maka dipercepat kehidupannya sehingga disuntik mati. Ya. Nah, ini bukanlah ajaran di dalam Islam. Kalau kita pernah dengar ya, ada seorang tokoh Islam dulu beberapa puluh tahun yang lalu yang mewacanakan boleh-boleh saja etanasia aktif ini diratifikasi di yuridis formal ya secara hukum di Indonesia, maka ini sebuah pemikiran yang sungguh luar biasa. Nah, bagaimanakah Islam melihat yang semacam ini? Nabi mengatakan lau qata'at lahmaka la'addaita ruba haqqiha. Kalau saja ibumu menyeset kulitmu, seandainya ibumu menyeset dagingmu sehingga ya tinggal belulangmu yang ada di tubuhnya. Jadi untuk menggambarkan berapa lebih sakit ketimbang kondisi yang semacam itu. Ya, la'addaita ruba haqqiha, kau belum mampu mengembalikan 1/4 saja kebaikan ibumu. Ya, belum. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, jawaban tentang etanasia aktif ya, dengan hadis ini maka kita bisa membayangkan bahwa seorang ibu adalah lahan ibadah bagi anaknya. Kalau ya di antara kita pernah lihat ya, sahabat kita ada yang memposting bagaimana kehidupan di panti jompo dan mengatakan sang ibu itu mengatakan saya di sini karena keluarga saya tidak lagi mau menerima. Anaknya tidak mau menerima, menantunya tidak menerima. Kenapa? Tampilannya jelek, tidak menarik, tidak bagus. Maka hal-hal yang semacam ini ya bisa menyebabkan ya kiamat pada rumah tangga ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat
Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kajian yang berikutnya, hadis yang ketiga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.